Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Ninyoman Sumaryati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Badung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, yaitu budaya positif dari modul 1.4, di mana dalam koneksi ini terdapat kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, penghargaan, dan restitusi, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat penghargaan, paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Terdapat dua motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik terdiri dari untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsik sendiri dilakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia yang tadi yaitu motivasi intrinsik atau motivasi internal dilakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, di mana guru harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dalam posisi kontrol seorang guru sebagai manajer, guru harus berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam segitiga restitusi, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Adapun langkah-langkah dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, sehingga murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif. Budaya positif dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, yang menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dalam nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dalam visi guru penggerak.
Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut, dibuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda? Saya sudah memahami konsep-konsep dalam budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini tersebut harus diresapi, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pembuat merasa bersalah dan pemantau. Seharusnya saya bisa memposisikan diri sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam menangani masalah. Saya pernah menangani siswa yang sering main HP di kelas saat pembelajaran berlangsung. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, sehingga dapat mewujudkan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pembuat merasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya diliputi perasaan yang hanya memantau tanpa melakukan pendekatan pada murid. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi tenang karena saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi hanya pada tahap validasi tindakan yang salah dengan pernyataan, "Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu." Hal lain yang penting dipelajari dalam proses budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif menjadi kebiasaan ataupun karakter di sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih Bapak Guru hebat. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.